Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Salong Banjarnahor dalam praktikum statistika. Di sini saya akan membahas tentang materi pengenalan dasar-dasar aplikasi R. Apa itu R programming? R programming adalah sistem perangkat lunak yang dirancang secara khusus untuk mengerjakan semua hal yang berkaitan dengan statistik. Bahasa pemrograman R menyediakan bermacam-macam teknik statistika, yaitu diantaranya adalah pemodelan linear dan non-linear, analisis deret waktu, statistik klasik, dan lain-lain. Bahasa pemrograman R juga memiliki format dokumentasi yang lengkap di semua bidang, yaitu dalam berbagai format maupun dalam bentuk cetakan. Sehingga bahasa pemrograman R disebut juga bahasa pemrograman yang memiliki format LaTeX. Sejarah terbentuknya R programming. Pada awalnya, versi pertama bahasa pemrograman R dibuat oleh Ross IHK dan Robert Jan Kleeman dari Universitas Auckland. Nama R berasal dari huruf pertama nama depan kedua orang tersebut. Mereka adalah statistikawan asal Selandia Baru. Sedangkan R kini dikembangkan oleh tim inti. Bahasa pemrograman R dapat digabungkan dengan software lainnya, diantaranya adalah program statistik, manipulasi, perhitungan dan penampilan grafik lainnya seperti SPSS, Microsoft Excel dengan menyediakan fasilitas import dan ekspor data. Selain itu, R dapat melakukan import file software lainnya seperti SAS, Minitab, Stat, SciStat, dan Minfo. Perkembangan R programming. Berdasarkan publikasi yang dirilis EAA Spectrum Rank Language pada tahun 2017, R berhasil masuk ke dalam 10 bahasa pemrograman terpopuler. Bahasa pemrograman R menempati posisi yang cukup tinggi, yaitu berada pada posisi ke-6 di atas bahasa pemrograman JavaScript dan PHP, yang berturut-turut berada pada posisi yang ke-7 dan ke-8. Sampai saat ini, yaitu sampai tulisan ini dibuat, versi bahasa pemrograman R yang terbaru adalah R241. Fitur-fitur R programming dan kelebihannya. R mempunyai karakteristik yang membedakan dengan software lainnya, yaitu selalu dimulai dengan from tanda kurang dari minus pada konsolnya. Kawan-kawan bisa melihat gambar. 1. Basic Maths. Basic Maths pada R programming yaitu operasi dasar seperti tambah, kurang, kali, bagi, square, dan modulus. 2. Variables. Variabel adalah tempat untuk menyimpan sebuah value X sama dengan 10. Itu artinya X mengandung nilai 10. 3. Data types. Tipe data di R adalah numerik, karakter, dates, dates, logical, atau boolean. 4. Vektor. Vektor adalah sekumpulan elemen untuk tipe data yang sama. Misalnya P sama dengan 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu artinya variabel V mengandung nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5. Function. Kita dapat membuat fungsi sendiri di R. Fungsi ini memudahkan kita jika memiliki serangkaian proses dan mengembalikan nilai. Kemudian yang ke-6, data frame. Data frame ini seperti tabel di Excel, yaitu terdapat nama kolom dan diikuti dengan isi di bawahnya. Kemudian yang ke-7, list. List ini seperti kontainer yang memuat data yang berbeda. Misalnya terdapat indeks A, B, C di list operasi. Nah, indeks A di list operasi ini bisa diisi matriks. 8. Matriks. Matriks seperti yang dipelajari di SMA. Matriks berisi indeks kolom dan row. Hampir mirip dengan data frame, namun representasinya dan rules-nya berbeda. Kemudian 9. Arrays. Array ini jarang dibahas orang. Jika matriks 2 dimensi, array ini 3 dimensi. Kemudian yang terakhir, conditional statement. Hal ini yang lumayan penting, sering digunakan karena nilai input yang bervariasi. Kelebihan dari R programming.
Yang pertama, sintaksnya mudah dipelajari dengan banyak fungsi-fungsi statistik yang terpasang. 2. Efektif dalam pengelolaan data dan fasilitas penyimpanan. Ukuran file yang disimpan jauh lebih kecil dibanding software lainnya. 3. Lengkap dalam perhitungan array. 4. Lengkap dan terdiri dari koleksi tools statistik yang terintegrasi untuk analisis data. Di antaranya mulai dari statistik deskriptif, fungsi probabilitas, dan berbagai macam uji statistik hingga time series. 5. Tampilan grafik yang menarik dan fleksibel maupun customized. 6. Dapat dikembangkan sesuai keperluan dan kebutuhan, yaitu bersifat terbuka, di mana setiap orang dapat menambahkan fitur-fitur tambahan dalam bentuk paket ke dalam software R. 7. Bagi sebagian pengguna GUI, dengan sistem menu R juga menyediakan banyak GUI yang berbasis sistem menu, di antaranya RStudio, TinR, RCommander, dan masih banyak lagi yang lainnya. 8. Penggunaan R tidak dibatasi, bahkan dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersial. Baik, kita akan masuk pada aplikasi RStudio. Jadi yang pertama saya akan mengimport data yang sudah saya buat sebelumnya di Excel. Kemudian saya import ke dalam aplikasi RStudio. Yang pertama kita harus cari read Excel. Jadi pada read Excel ini kita centang. Jadi untuk kawan-kawan yang belum memiliki read Excel ini, kita bisa diinstal pada fitur ini. Jadi selanjutnya saya akan klik file, kemudian import dataset. Kemudian saya akan memilih bagian from Excel. Jadi di sini file atau URL-nya saya akan browse. Kemudian saya akan cari data yang sudah saya buat di Excel tadi, yaitu saya buat namanya data rumah sakit di Sumatera Utara. Kemudian open. Kita tunggu pada datanya pada data preview. Ya seperti ini, kita bisa melihatnya ada 33 data. Pada rumah sakitnya saya akan buat numerik karena dia dalam bentuk angka. Kemudian import. Jadi seperti ini data yang tersedia pada layar. Jadi yang pertama saya akan mencari rata-rata atau minnya. Min, kita akan klik nama data sebelumnya pada Excel, kemudian pilih bagian rumah sakit, kemudian enter. Jadi kita bisa mendapat hasil rata-ratanya 5,5625. Jadi untuk mencari nilai tengahnya atau median, kita lakukan seperti cara mencari rata-rata juga. Kita pilih rumah sakit, kemudian enter. Jadi untuk mediannya kita bisa mendapat nilainya 3 atau nilai tengahnya. Selanjutnya kita mencari nilai maksimum. Untuk mencari nilai maksimum kita tulis max, kemudian nama file, kita pilih bagian filenya yaitu rumah sakit, pada rumah sakit, kemudian enter. Jadi nilai maksimumnya 52. Kita bisa, untuk memastikannya, kita bisa melihat pada tabel yang pada Excel yang sudah saya import. Jadi untuk mencek kebenarannya, ternyata ada nilai maksimumnya 52. Rumah sakit berada di kota Medan. Jadi Medan merupakan, di Medan jumlah rumah sakit 52, dan itu menjadi paling banyak dengan rumah sakit yang di kabupaten-kabupaten atau kota di Sumatera Utara. Kemudian untuk mencari nilai minimumnya, kita buat min,
kemudian nama datanya atau nama filenya kita pilih pada rumah sakit, kemudian enter. Jadi nilai minimumnya ada 0, berarti pada data ini ada kabupaten atau kota yang tidak memiliki rumah sakit, yaitu berada pada Kabupaten Nias. Jadi pada tahun 2020 ini yang data saya ambil dari data BPS 2020, di Kabupaten Nias tidak ada sama sekali rumah sakit atau 0. Jadi selanjutnya kita akan mencari kuantil dari data tersebut. Jadi kita pilih rumah sakit, bagian rumah sakit, enter. Jadi kita bisa melihat untuk kuantil 0% nilainya 0,00, untuk kuantil 25% nilainya 1,75, untuk kuantil 50% nilainya 3,00, untuk kuantil 75% nilainya 6,25, dan untuk kuantil 100% nilainya 52,00. Jadi demikian demografi atau praktik yang bisa saya sampaikan melalui aplikasi RStudio. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena saya juga pada posisi ini sedang belajar. Jadi ketika saya mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam menyampaikan, baik dalam kata, bahasa, dan perbuatan saya mohon maaf. Dan pada kesempatan ini saya tidak lupa berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Sudianto Manulang, Master Science, dan kepada asisten laboratorium yang telah melatih kami, ada Bang Novan Setiadi Tindaun dan Kak Ratna Ardita Sari. Terima kasih.